surat Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Nah, jadi kalau bicara penamaan saja itu terserah lah ya penamaannya itu. Jadi kalau misalnya ada soal ujian atau apa, ya sebetulnya penamaan surat itu tidak didasarkan kepada satu hadis Rasulullah, ya, didasarkan kepada mudahnya saat itu menamakan saja. Yang paling umum justru saat itu adalah nama-nama fawatihus suwar itu, pembuka suwar itu yang disebut surat. Surat Kaf Ha Ya Ain Shad, surat Alif Lam Mim, karena Alif Lam Mim itu banyak ya. Alif Lam Mim yang mana? Oh, surat Alif Lam Mim Dzalikal Kitab dan lain sebagainya. Oke. Hadis dari Abi Syaibah di dalam kitab Al-Musannaf, Imam Ahmad, Imam Muslim, juga Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Hakim, ya, dan ini posisinya oleh Imam Hakim adalah sahih. Imam Baihaqi, isi hadis matanya adalah an Hudzaifah, dari Hudzaifah, qala, berkata Hudzaifah. Apa perkataan Hudzaifah? Sholaitu, saya sholat. Ma'a Rasulillahi, sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan sholatnya? Lailatan min Ramadan, pada malam di bulan Ramadan. Dalam sholat tersebut, faftataha, membaca Al-Fatihah, Kanjeng Nabi, kemudian Al-Baqarah, membaca surat Al-Baqarah. Fakultu yusolli biha rok'atan. Ya. Dengan Al-Baqarah itu 1 rakaat, sholat 1 rakaat dengan Al-Baqarah 1 rakaat. Artinya rakaat pertama itu setelah baca Fatihah, baca Al-Baqarah. Summa iftataha An-Nisa. Kemudian rakaat kedua setelah baca Fatihah, membaca surat An-Nisa. Padahal Al-Baqarah sendiri itu kurang lebih 3 juz ya, 3 juz kurang. 287 ayat. Nah. Jadi 1 ayat membaca 1 rakaat membaca Al-Baqarah, ya, di rakaat pertama membaca Al-Baqarah, rakaat kedua membaca surat An-Nisa. Ya. Kalau ini qiyam Lailatul Ramadan ini ternyata posisinya karena di sini ada penjelasan musolli, kami sholat, itu berarti berjamaah dengan Rasulullah. Kalau misalnya ada hadis di masa Rasulullah itu tidak ada taraweh berjamaah, dalam artian ya ada taraweh berjamaah tetapi bukan sesuatu yang terorganisir sebagaimana sholat Jumat begitu ya. Disinilah Rasulullah khawatir itu nanti menjadi satu kewajiban karena ini sunnat. Kalau dalam konteks hadis ini berarti yang disebut qiyamul lailatul Ramadan itu ya sholat taraweh. Nah di sholat taraweh ini rakaat pertama Rasulullah membaca surat Al-Baqarah, rakaat kedua Rasulullah membaca surat An-Nisa, rakaat ketiga Rasulullah membaca surat Ali Imran. Nah faqara'ah mutarassilan. Kemudian Rasulullah itu ya membacanya mutarossilan terus menerus setelah setiap 1 rakaat itu di qiyamul lail Ramadan kalau kita kenal adalah taraweh, ya itu membaca surat-surat panjang atau ashab uttiwal, membaca ashab uttiwal. Jadi ashab uttiwal itu adalah 7 surat yang panjang-panjang, itu ashab uttiwal. Ada penjelasannya ya, tapi di mana? Nah ini nih. Ashab uttiwal itu surat yang panjang-panjang, 1 rakaat 1 surat. Apa itu ashab uttiwal? Sab'un 7, tiwal panjang, 7 surat yang panjang. Yang pertama surat Baqarah, yang kedua surat Ali Imran itu panjang ya, Baqarah panjang, Ali Imran panjang, surat An-Nisa itu panjang, Al-Maidah itu panjang, Al-An'am juga panjang, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Al-A'raf juga panjang, 6. Nah, yang ketujuh yang mana? Fahadi situ suratil mutawaliyatin. Ini yang secara berurutan ada 6 ya. Lalu kemudian para mufasir berbeda pendapat. Lalu ashab uttiwal ayat ketujuh yang surat ketujuh yang panjang itu yang mana? Surat ketujuhnya. Ada yang mengatakan adalah Al-Anfal dan Baro'ah. Anfal Baro'ah itu hitungannya 1 ya. Anfal Baro'ah itu hitungannya 1. Ada juga yang menjadikan bahwa yang ketujuh adalah surat Yunus. Nah, itu adalah ashab uttiwal. Nah, Anda sekarang kalau sekarang misalnya Anda berada di zaman Rasulullah,
Mengapa Rasulullah itu misalnya katakanlah biasa mengimami itu satu gelondong di satu rakaat itu surat Al-Baqarah. Satu gelondong di rakaat kedua misalnya surat Ali Imran. Pertama, mengapa demikian? Ya, karena saat itu taklim itu cara pembelajarannya ya. Tadrisnya, cara pembelajarannya itu ya melalui musahabah. Musahabah itu menemani Rasulullah dalam sholat, di dalam bercengkrama, di dalam bermuamalah atau bersosialisasi, itu musahabah. Jadi para sahabat itu misalnya, mengapa banyak para sahabat yang hafal Al-Quran, padahal Al-Quran itu kan belum dibukukan, belum dikodifikasi, belum terbendel menjadi satu buah buku, ya, satu buah kitab, belum. Terbendel menjadi satu buah kitab yang resmi itu pada zaman Khalifah Utsman. Pada zaman Rasulullah belum ada, bahkan tidak boleh untuk dibendelkan itu, dicetak tidak boleh. Ya. Sehingga apa? Cara Rasulullah memberi pelajaran kepada para sahabatnya yaitu ketika ayat Al-Quran turun, kemudian dirapikan, misalnya itu di sela-sela dan di tengah-tengah surat Al-Baqarah, dirapikan di dalam surat Al-Baqarah sesuai dengan bacaan Jibril atas petunjuk Allah. Lalu kemudian ketika mengimami sholat Isya misalnya, maka rakaat pertama Rasulullah membaca surat-surat setelah Fatihah itu dengan surat Baqarah, surat Al-Baqarah, atau surat yang di dalamnya menyebutkan kata Baqarah, atau disebut juga dengan surat Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Nah, sebagaimana Jibril membacakan ayat itu atas petunjuk Allah, kan kira-kira begitu. Artinya begini, kalau misalnya katakanlah tiap hari mengikuti jamaah Rasulullah dan surat panjang-panjang yang dibacakan oleh Rasulullah, secara otomatis kan sahabat ketika sering menemani Rasulullah itu hafal di dalam Al-Quran. Bahkan para sahabat itu ada yang memang wiridnya tidak seperti kita, wiridnya itu misalnya baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca astagfirullah, atau yang lain-lain. Banyak sahabat itu yang wiridnya itu pada malam hari membaca wirid Al-Baqarah jadi wirid. Jadi wiridannya Al-Baqarah gitu ya. Wiridannya itu Al-Baqarah. Ya karena Rasulullah SAW sering membacakan di dalam jamaah sholat maktubah itu surat Al-Baqarah di rakaat pertama, surat Ali Imran rakaat kedua, dan itu biasa. Baik. Ya, mutarossilan. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Ketika di situ dalam mengimami sholat jamaah itu membaca di rakaat pertama membaca Al-Baqarah, rakaat kedua membaca Ali Imran misalnya, ketika kemudian di sela-sela ayat itu termaktub ayat tasbih, maka sabah Rasulullah membaca tasbih. Fa idza marra bisu'alin, ketika di situ ayatnya itu memberi peluang untuk berdoa, sa'ala maka Rasulullah berdoa atau meminta. Wa idza marra bi ta'awudin, kalau di situ ayatnya itu memberi peluang untuk meminta perlindungan kepada Allah, ta'awwada, maka Rasulullah berta'awud. Ingat bahwa kemarin kita menjelaskan di awal bahwa ta'awud itu kan mantra perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya membacakan mantra perlindungan, memohon kepada Allah ya dari setan ar-rajim yang terusir. Apa itu mantranya? Mantranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillah itu mantra sebetulnya. Baik. Wa akhraja Ahmad, hadis riwayat Ahmad Ibnu Durais Baihaqi dari Aisyah qalat, kuntu aku ma'a Rasulillah, akumu itu saya sholat. Jadi akumu bukan berdiri ya. Kalau bahasa letterleknya koma yakumu itu berdiri, tetapi maksudnya di sini kuntu, kata Aisyah, saya itu akumu, saya melaksanakan sholat ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah fil laili, pada suatu malam. Artinya berarti di sini akumunya pelaksanaan Aisyah dalam sholat itu sebagai makmum, ya kan? Untuk akumu ma'a Rasulillah fil laili, saya melaksanakan sholat bersama Rasulullah pada suatu malam. Jadi akumu ini maknanya adalah melaksanakan sholat. Saya melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW fil laili pada suatu malam.
Ya. Fayuqra'u, maka dibacakanlah di dalam sholat itu bil Baqarah dengan surat Al-Baqarah dan Ali Imran dan An-Nisa. Artinya di sini tentu saja sholat malam ya. Karena Rasulullah kalau sholat maktubah, sholat fardu itu biasa di masjid. Biasa di mana? Di masjid. Ini sholat malam. Fa'idha marra bi ayatin fiha istibsyar da'a wa raghiba. Ketika ayat itu memberikan kabar gembira, maka Rasulullah itu bungah, gembira, kemudian berdoa. Wa idza marra bi ayatin fiha tahwif, kalau kemudian ayat itu berisi tentang peringatan atau ya peringatan, Rasulullah itu kemudian berdoa dan memohon perlindungan. Oke. Artinya begini, kalau Anda misalnya sholat misalnya, membaca ayat itu tentang ayat rahmat, ayat tentang keberkahan, ayat tentang rahmat Allah, ya Anda boleh berhenti sejenak dan Anda berdoa di sela-sela membaca ayat. Misalnya, inna ma'al usri yusra, misalnya, ketika yusra, itu Anda berdoa, ya Allah berikanlah aku kemudahan, gitu ya. Alam nasyrah laka sadrak wa wadana anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Nah, itu Anda bisa meminta diberikan kemudahan. Itu prakteknya Rasulullah begitu. Kalau ada ayat itu ayat rahmat, maka Rasulullah berdoa. Kalau ada ayat adab, Rasulullah memohon perlindungan. Baik. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi di dalam kitab Syama'il dan juga Nasa'i, Baihaqi dari Auf bin Malik Al-Asja'i qala qumtu ma'a Rasulillah lailatan. Qumtu, ya saya melaksanakan sholat bersama Rasulullah pada suatu malam, nomor 7. Ya. Pada suatu malam faqoma faqara'a suratul Baqarah. Kemudian dalam satu rakaat itu membaca surat Baqarah. Intinya bahwa kalau di situ ada ayat yang bicara tentang rahmat, itu Rasulullah berhenti. Ya. La yamurru bi ayatir rahmatin illa waqafa fasa'ala. Artinya ketika bertemu dengan ayat rahmat, Rasulullah itu berhenti, kemudian Rasulullah fasa'ala memohon, meminta kepada Allah atau berdoa pada Allah. Wala yamurru bi ayati adzabin illa waqafa fata'awwada. Dan ketika bertemu dengan ayat adzab, Rasulullah itu berhenti dan kemudian memohon perlindungan. Misalnya ketika bicara tentang masalah neraka, Al-Khutomah misalnya, narullahil muqadah allati tattali 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amatin mumaddadah. Berhenti dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi min dzalikan nar atau apa begitulah ya. Atau Anda bahasa Indonesia lebih paham, ya Allah jauhkanlah kami semua, jauhkanlah hamba dan keluarga hamba dan semua yang hamba kenal dari neraka Khutomah. Jauhkanlah dari siksa itu. Itu sah-sah saja. Oleh karena itu, Anda kalau menjadi makmum, kalau ada imam yang mengerti tentang hadis ini, Anda jangan tergesa-gesa membenarkan itu ya. Ini imam kok lama sekali. Begitu mendengar ayat adab, tiba-tiba imam berhenti dan Anda langsung subhanallah, atau Anda langsung lanjutkan, atau bagaimana, atau yang perempuan Anda bertepuk tangan, kok lama sekali. Dibiarkan saja, mungkin dia lagi berdoa, dan Anda juga tentunya kalau paham dengan hadis ini, ada imam yang tipe seperti itu, ketika ayat rahmat Anda ikut berdoa, memohon ya doa supaya yang baik, supaya ijabah. Kalau itu ayat-ayat adab, Anda memohon perlindungan. Summa raka'a biqadri qiyamihi, kemudian Rasulullah itu rukuk biqadri qiyamihi. Kemudian Rasulullah itu membaca di dalam rukuknya begini. Ini bacaan yang tidak biasa ya, tapi ini bacaan yang tidak biasa, dan kita lihat hadisnya adalah sahih ya, nomor 7. Abu Dawud ini adalah sahih ya. Jadi hadisnya ada hadis sahih. Hadis sahih mana tadi itu ya. Nah, jadi ketika misalnya Anda rukuk di dalam rukuknya itu setelah membaca subhana rabbiyal adzimi wa bihamdih misalnya, Anda membaca
Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Subhana dzil jabaruti, maha suci zat yang memiliki alam jabarut, wal malakuti dan memiliki alam malakut, wal kibriyai dan memiliki segala kebesaran, ya. Wal adomati dan memiliki segala keagungan. Yang memiliki alam jabarut, alam malakut, memiliki kebesaran, memiliki keagungan. Itu artinya kalau dalam tasawuf itu orang sujudnya itu sudah satohat, ya, sudah pada ekstasi, sudah pada tingkat dia itu ekstasi. Jadi membaca setelah ruku itu subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Summa sajada bi qadri qiyamihi. Kemudian setelah berdiri, kemudian summa qala fi sujudihi misla dzalik. Kemudian Rasulullah sujud dan di dalam sujudnya itu membaca juga subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Artinya kalau ini hadis sahih, artinya Anda juga dapat mempraktekkan. Tidak hanya bacaan subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati saja yang Anda praktekkan, tetapi juga pembacaan Al-Baqarah di rakaat pertama, pembacaan Ali Imran di rakaat kedua, gitu ya. Kalau itu dalam taraweh itu di rakaat-rakaat seterusnya itu summa qara'a suratan. Ya, setiap surat-surat itu dibaca di dalam qiyamul lailnya. Ya. Jadi istilahnya tidak perlu kemudian ada generasi-generasi umat Muhammad di belakang hari itu ribut terkait bacaan ruku, ya. Yang benar yang mana ini bacaan ruku? Asal baca subhanallah itu benar. Kalau enggak baca benar enggak? Ya benar. Wong ini amaliyahnya. Anda ruku saja tidak baca apa-apa, tapi melaksanakan ruku minimal lamanya itu selama Anda baca subhanallah. Baca subhanallah itu kecepatannya kurang lebih 2 detik. Subhanallah. Tuk. Itu sudah sah begitu loh. Jadi kadang-kadang ada orang yang memang taunya segitu, kemudian baru masalah bacaan sholat rukuk saja, bacaan rukuknya atau bacaan iftitahnya sudah geger, bacaan sujudnya udah geger. Ya. Jadi ini bisa jadikan dasar ketika Anda rukuk maupun sujud, ya, Anda dapat membaca subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Rukuk juga membaca subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Sujud juga membaca subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Karena intinya itu gerakannya, ya. Gerakan rukuknya, intinya salat itu gerakan rukuknya. Bacaannya yang baca tak istimak ninahnya selama baca subhanallah itu saja. Oke, demikian juga sujud. Oke. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannaf an Ma'bad bin Khalid qala Rasulullah salat, ya. Salat sapa sing salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisab ittiwal fi raka'atin. Dalam satu rakaat ini sab ittiwal, blenger sampean. Coba ya. Rasulullah itu melaksanakan sholat, ya, fi raka'atin, di dalam satu rakaat itu setelah membaca Fatihah itu membaca 7 ayat panjang-panjang, ya, 7 ayat panjang-panjang. Padahal Rasulullah itu membacanya tartil, tidak sari'ul qiraah, tidak sari'atul qiraah, bukan cepat bacaannya, tetapi Rasulullah tartil. Apa itu sab'ut tiwal? Ini satu rakaat loh ini, satu rakaat. Ya, sab'ut tiwal, surat Baqarah. Ini satu rakaat, surat Baqarah.
Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Ditambah ada yang bilang Al-Anfal dan Baro'ah. Ini kan kadang-kadang Rasulullah itu membaca yang ketujuhnya itu Al-Anfal Baro'ah jadi satu, kadang-kadang baca surat Yunus. Maka sebetulnya ini perbedaannya itu karena memang yang ketujuh ini kadang-kadang Al-Anfal Baro'ah, kadang juga ada yang menyaksikan yang ketujuh adalah surat Yunus. Tapi kuncinya bukan masalah perbedaan mufassir, kuncinya itu bahwa ini satu rakaat Rasulullah dalam sholatnya itu membaca setelah Fatihah adalah surat Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Kadang Al-Anfal dan Baro'ah, kadang ditambah yang ketujuh itu surat Yunus begitu. Jadi sebetulnya ini bukan perbedaan. Ya, titik temunya ya kadang Rasulullah itu ayat surat yang ketujuh itu Al-Anfal Baro'ah, kadang surat Yunus gitu saja. Baik, hadis Abu Ubaid, Imam Ahmad, Umaid bin Zanjawai di dalam kitab Fadailul A'mal. Kemudian Imam Muslim, Ibnu Durais, Ibnu Hibban, Imam Tabrani, Abu Dar Al-Harawi di dalam kitab Fadailih, dan kemudian Imam Hakim, kemudian Imam Baihaqi di dalam sunannya, kitab Sunan Baihaqi atau Sunan Hakim. Dari mana? Hadis itu diriwayatkan dari Abi Umamah, Abu Umamah Al-Bahili. An Abi Umamah Al-Bahili qala berkata, Abu Umamah Al-Bahili, apa perkataannya? Sami itu saya mendengar siapa? Mendengar Rasulullah yaqulu berkata. Apa perkataan Rasulullah? Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran itu yakti datang yaumal kiamati pada hari kiamat syafi'an sebagai syafi'an penolong li ashabi bagi pembaca Al-Quran, bagi yang memiliki Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Inilah pentingnya anak-anakku semua, ya, semua yang mengaji di sini, pentingnya membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an, karena bacaan Al-Quran kamu itu akan datang pada hari kiamat itu sebagai penolong. Iqra'uz Zahrawaini. Zahrawain itu apa sih? Dua surat yang wangi gitu ya. Iqra'uz Zahrawain, bacalah dua surat Zahrawain. Zahrawain itu ya maksudnya Zahrawain itu sangat penting ya, dia sangat wangi gitu ya. Karena Zahrawain itu siapapun yang membaca, malaikat akan datang dan mendengarkan bacaannya. Iqra'uz Zahrawain, bacalah dua surat Zahrawain. Apa itu dua surat Zahrawain? Zahrawain itu yang pertama adalah surat Baqarah dan yang kedua ada surat Ali Imran. Jadi surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini di dalam hadis ini dikenal dengan namanya surat Zahrawaini. Kenapa dengan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini? Fa innahuma, karena surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini ya'tiyani, ya, keduanya datang yaumal kiamati, pada hari kiamat itu keduanya akan datang ka'annahuma, seakan-akan keduanya itu goyayatani. Goyayatani itu seperti payung, ya. Mereka akan datang itu seperti payung. Au ka'annahuma ghomamatani, atau sebagai apa? Awan pelindung, ya, awan pelindung. Au ka'annahuma firqani min thairin sawaf, atau datang keduanya Al-Baqarah dan surat itu seperti barisan burung, ya, seperti barisan burung yang melindungi, yang barisan burung, ya. Artinya kalau di angkasa ada barisan burung yang ketel, ya, sawafa yang berbaris-baris, itu kan kemudian
andai kan ada matahari itu kita kademen apa, enggak kepanasan, kita terlindungi, terpayungi. Payung burung gitu saja. Tuhajani an sahibihima yang apa namanya memayungi bagi mereka yang membaca surat Baqarah dan Ali Imran. Iqra'u, bacalah surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah, ini penting ya. Iqra'u, bacalah surat Al-Baqarah. Ini hadis sahih ya. Bacalah surat Al-Baqarah. Fa in akhadaha barokatun. Membaca surat Baqarah itu barokah. Ya, artinya kalau dimudahkan, siapapun yang membaca surat Al-Baqarah itu mendapatkan keberkahan, barokah. Wa tarokaha, yang meninggalkan dari bacaan surat Al-Baqarah, artinya siapapun yang tidak membaca surat Al-Baqarah, hasaratun, dia itu akan merugi. Wala tastati'uha batolatun. Wala tastati'uha, dan tidak akan mampu menembusnya ha ing Al-Baqarah, batolatun adalah sihir. Batolah itu sihir ya. Nama lain dari sihir itu batolah. Jadi membaca surat Al-Baqarah itu siapapun yang membacanya itu mendapat keberkahan, yang meninggalkannya atau tidak membacanya itu akan merugi, dan bagi yang membacanya itu tidak akan ditembus dengan namanya sihir. Ilmu sihir tidak akan mampu menembus orang yang membaca surat Al-Baqarah. Saya garis bawahi ini untuk memudahkan bacaan ya, surat Al-Baqarah. Sebetulnya adabnya itu ya surah allati yudkaru fiha baqaratun, surat yang dimana di dalamnya itu menyebutkan tentang sapi. Nah, ini untuk mempermudah saja ya surat Baqarah, itu untuk memudahkan ya, untuk kunyah lakob saja. Jadi yang membaca surat Baqarah itu tidak akan tertembus dengan namanya sihir. Dua, ini ya, ini juga hadis sahih ya, hadis sahih. Yang kedua ini juga hadis sahih, hadis riwayat Ahmad, Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Muhammad bin Nusair atau bin Nasrin, kemudian dari Nuwas bin Sam'an, Nuwas bin Sam'an ini mendengar. Nuwas bin Sam'an ini berkata, perkataannya saya mendengar Rasulullah berkata. Kata Nuwas bin Sam'an, Nuwas itu kalau di Indonesia dibaca Nawas. Nuwas bin Sam'an, Nuwas bin Sam'an berkata, tapi Abu Nawas yang dalam cerita itu eranya bukan era Nabi ya. Berkata Nuwas bin Sam'an, sampai itu saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu berkata, yukta didatangkan ya, atau gini, yukta didatangkan yaumal kiamati, pada hari kiamat, apa naibul fa'ilnya? Bil Qur'ani wa ahlihi, didatangkan itu Al-Qur'an dan para pembacanya. Yang disebut pembacanya adalah alladzi kanu ya'maluna bihi fid dunya. Jadi yang namanya ahlul Quran itu adalah mereka yang mengamalkan Al-Quran di dunia, yang mendahulukan surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Jadi dari serentetan surat dalam Al-Quran itu mereka ya yang mendahulukan surat Al-Baqarah, Ali Imran, dari semua surat itu akan didatangkan pada besok hari kiamat. Wadoroba lahuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah itu wadoroba dan memberi perumpamaan ya lahuma untuk surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini itu salah satu amsalin, 3 perumpamaan
manasituhunna ba'du. Qala, yaitu apa perumpamaannya? Bahwa surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu ka'annahuma ghammatani. Itu seperti payung pelindung. Jadi besok pada hari kiamat di mana matahari mungkin sangat panas, badan sangat menderita, jiwa sangat melongso, semuanya sangat gak karu-karuan, itu akan datang surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran bagi para pembacanya, ya. Sebagai apa? Sebagai payung pelindung. Sebagai payung perlindungan, au ka'annahuma ghoyayatani, ya. Ka'annahuma ghammatani seperti awan pelindung, ya. Kalau ghammatani awan pelindung, au ka'annahuma ghoyayatani diibaratkan yang kedua itu seperti payung pelindung. Au ka'annahuma dullatani sudawani bainahuma syarqun. Atau seperti atap, ya, seperti atap yang melindungi dari cahaya, jadi dari cahaya yang panas. Au ka'annahuma firqani min thairin shawaf, atau di situ ada perlindungan dari barisan-barisan burung yang berbaris. Yuhajani sing memayungi an sahibihima, dari mereka yang membaca hima Al-Baqarah dan Ali Imran. Hima itu kan tasniyah, kembalinya kepada Al-Baqarah dan Ali Imran. Baik. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad bin Hambal, Ibnu Abi Umar Al-Adani, kemudian Ad-Darimi, Muhammad bin Nusar atau bin Nasrin, kemudian Imam Hakim, ya, dan juga Imam Hakim mensahihkannya dari Buraidah qala. Buraidah mengatakan, apa perkataan Buraidah? Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ta'allamu, belajarlah kamu surat Al-Baqarah, mempelajari surat Baqarah. Bagi mereka yang mempelajari surat Al-Baqarah, fa inna ahdaha barokah, ya, yang mempelajarinya itu mendapatkan barokah, wa tarakaha hasaratun, yang tidak mempelajarinya itu mendapatkan kerugian, wala tastati'uha al-batolah, dan tidak akan mampu menembus di dalam surat Al-Baqarah itu adalah sihir. Artinya siapa saja yang membaca surat Al-Baqarah, yang mempelajari surat Al-Baqarah tidak akan ditembus atau tidak akan terkena ilmu sihir. Cuma sakata saatan, kemudian Rasulullah itu diam sejenak. Cuma kola, kemudian Rasulullah bersabda, setelah diam sejenak Rasulullah bersabda, ta'allamu surat Al-Baqarah, belajarlah kamu semua surat Al-Baqarah dan Ali Imran dan surat Ali Imran. Kenapa? Fa innahuma, karena surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu adalah surat Zahrawani. Surat Zahrawan atau Zahrawain. Surat yang sakral lah gitu ya. Zahrawain, surat yang sakral. Tudillani sahibahuma, yang memayungi surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu memayungi bagi mereka yang membacanya dan mempelajarinya yaumal qiyamati, pada besok hari kiamat. Seperti apa? Ka'annahuma ghammatani, seperti awan yang melindungi, au goyayatani, seperti payung yang melindungi, au firqani min thairin sawafa, atau seperti barisan-barisan burung yang melindungi. Hadis riwayat Tabrani, Abu Dar Al-Harawi dengan sanad yang dhaif. Oke. Ingat, dengan sanadnya dhaif. Tapi sering saya katakan hadis sanadnya dhaif itu lebih berharga daripada pendapat manusia itu sendiri. Hadis dengan sanad dhaif itu lebih tinggi kedudukannya daripada pendapat umumnya manusia. Dari Ibnu Abbas qala, Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah bersabda, ta'allamu Zahrawaini, pelajarilah ayat Zahrawain yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma, karena Al-Baqarah dan Ali Imran itu yaji'ani,
akan mendatangi besok yaumul kiamati pada hari kiamat ka'annahuma sebagaimana surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu menjadi ghomamatani, menjadi awan pelindung, au ka'annahuma ghoyayatani menjadi payung pelindung, au ka'annahuma firqani min tairin sawafa atau sebagaimana seperti barisan-barisan burung yang melindungi. Tuhajani an sahibihima yang memayungi an sahibihima pemilik Al-Baqarah dan Ali Imran. Maksudnya pemilik itu yang mempelajari Al-Baqarah dan Ali Imran. Ta'alamu, pelajarilah Al-Baqarah. Pelajarilah surat Al-Baqarah atau bacalah surat Al-Baqarah. Jadi iqra itu membaca. Ta'alam pelajari. Nah, artinya begini, iqra itu membaca, qira'a itu tidak hanya membaca sebetulnya, ya mempelajari itu bagian dari membaca. Membaca itu bagian dari mempelajari. Ya. Jadi bacalah surat Al-Baqarah karena bagi yang membacanya itu mendapatkan barokah, bagi yang meninggalkannya itu mendapatkan kerugian, dan bagi yang membaca surat Al-Baqarah itu tidak mampu ditembus oleh al-batolah, tidak mampu ditembus oleh sihir. Oke, Anda kalau percaya sihir itu ada, ya, maka bacalah surat Al-Baqarah supaya tidak tertembus oleh sihir. Tapi ingat, di dunia modern itu kemampuan orang yang mampu melakukan sihir itu sudah sedikit ya. Orang yang mampu melakukan sihir di era modern itu sudah sedikit, yang mampu melakukan sihir sedikit. Yang wiridannya Al-Baqarah juga sedikit masalahnya. Yang wiridannya Al-Baqarah juga sedikit. Baik, ini masih sama ya. Rasulullah SAW, hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang sahih, Kalau diulang-ulang, kalau misalnya banyak periwayatan kayak gini, itu penting loh. Itu menunjukkan sebuah hadis ini sangat penting karena ini sering diriwayatkan, ada yang diriwayatkan dengan sanadnya dhaif, dengan sanad yang sahih, ada yang dengan hasan, tetapi ini sering diulang-ulang, misalnya terkait dengan pembacaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran yang mengatakan bahwa siapapun umat Muhammad yang membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, Zahrawan itu besok pada hari kiamat itu akan mendapatkan perlindungan dari dua surat ini. Dari ganasnya kiamat, dari panasnya, gelisahnya hari kiamat, nah itu akan mendapat perlindungan dari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Nah, untuk surat Al-Baqarah, siapapun yang membaca surat Al-Baqarah itu adalah mendapatkan barokah, yang tidak membaca, yang meninggalkannya mendapatkan kerugian, dan ingat bahwa sihir tidak akan mampu menembus kepada siapapun yang membaca surat Al-Baqarah. Maka para sahabat itu wiridnya banyak yang Al-Baqarah. Oke, ini ada mimpi ya, an Abi Umamah. Ini kola, ini ahon lakum, uri atau arahu. Ada saudara itu yang aku melihat di dalam tidur itu, dia ada di dalam lereng gunung yang berbaris panjang. Kemudian di atas gunung itu, di puncak gunung ada dua pohon yang sangat hijau. Ya, apakah di antara kalian ada yang membaca surat Al-Baqarah dan ada yang membaca surat Ali Imran? Maka seorang laki-laki mengatakan, iya. Oke. Nah, disitulah kemudian kelihatan sekali bahwa pengaruhnya orang yang membaca surat Baqarah dan Ali Imran itu dalam berpengaruh terhadap bagaimana dunia ini kemudian menjadi teratur. Bahkan malaikat ikut mendengarkan. Hadis riwayat Ad-Darimi dari Ibnu Mas'ud, ya, annahu qara'a indahu rajulun surat Al-Baqarah. Jadi di sisi Ibnu Mas'ud itu ada seorang laki-laki yang membaca surat Al-Baqarah. Jadi ingat, di sisi Ibnu Mas'ud ada seseorang yang membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian bertanyalah si Ibnu Mas'ud, qara'ta suratain fihi ma ismullahil a'dzam alladzi du'iya bi. Kamu membaca surat yang di dalamnya ada ismullahil a'dzam, ada nama Allah yang agung, yaitu di sana kan ada ayat kursi. Nah, disitulah kalau kamu berdoa, maka pasti akan ijabah. Ya, kalau kamu akan meminta, maka pasti akan diberi.
Jadi kalau di dalam surat Al-Baqarah itu ada Ismullahil A'dzam. Nanti kalau dalam kelanjutan hadis ini ya apa itu? Ya di situ ada ayat kursi. Ada ayat kursi. Ketika di situ kemudian ada seorang hamba berdoa, maka akan ijabah doanya. Ada seorang hamba meminta, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu apa? Ya, coba dilihat aja di dalam surat Al-Baqarah Ismullahil A'dzamnya itu apa? Oke. Ini riwayatnya tidak Rasulullah ya, ini para sahabat, para sahabat ini ada yang menjelaskan tentang apa namanya Al-Baqarah dan Ali Imran. Oke. Sekarang kita bicara tentang pahala membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ini sudah selesai ya tentang pokoknya pokoknya intinya kalau yang sebelumnya ini bahwa siapapun yang membiasakan membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu besok pada hari kiamat itu dapat jaminan akan terlindungi dari semuanya. Termasuk ke surga itu langsung diarahkan oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu. Untuk langsung dikasih tunjuk jalan ke surga. Sekarang pahalanya. Wa akhrajal al-Asbihani fit Targhibi. Al-Asbihani dalam kitab Targhib an Abdul Wahid bin Aiman qala Rasulullah itu bersabda. Apa sabda Rasulullah? Ya. Sabda Rasulullah, man siapapun yang membaca qira'a surat Al-Baqarah, yang membaca surat Baqarah dan Ali Imran fi lailatul Jumat. Ingat, ada ketentuan di sini. Sering loh Mas, Mbak, yang ada di dalam pengajian ini bahwa ada ibadah itu yang memang ditentukan waktunya begitu ya. Yang pahalanya itu besar ditentukan waktunya. Kan terkadang ada orang yang protes. Loh, Al-Qur'an itu kan Al-Qur'an itu kan penyembuh, obat. Al-Quran itu adalah obat, syifaun, obat dari semua penyakit. Ya tapi ya istilahnya begini, ada ketentuannya, pembacaannya itu ya ayat-ayat tertentu begitu ya. Tidak, ada orang yang ya pokoknya ya semua ayat Al-Quran. Ada orang yang protes, kenapa kalau malam Jumat itu Yasin? Kenapa kalau malam 15 ya, malam pertengahan bulan itu kemudian Al-Kahfi misalnya gitu ya. Ya karena kita misalnya menemukan hadis seperti ini, misalnya ini, man qara'a surat Al-Baqarah, barang siapa yang membaca surat Baqarah dan Ali Imran pada malam Jumat, ini bagi mereka yang senengane membaca Al-Baqarah sama Ali Imran pada malam Jumat. Kenapa? Karena Allah menjanjikan kana lahu minal ajri. Jadi dia mendapatkan pahala, yang besarnya pahala itu adalah kama baina lubaida wa aruba. Yang besarnya pahala itu antara Lubaidah dan Aruba. Apa itu Lubaidah? Falubaida'u adalah ardus sabi'atu. Jadi Lubaidah itu adalah bumi sab ketujuh. Bumi yang sab ketujuh. Bumi yang sab ketujuh. Wa Aruba adalah as-sama'us sabi'atu. Aruba itu adalah langit sab ketujuh. Ingat bahwa kita itu ada di bumi sab pertama. Manusia itu ada di bumi sab pertama. Manusia ada di mana? Di bumi sab pertama. Lubaidah itu ada di bumi sab yang ketujuh. Nabi Adam itu ada di bumi Nabi Adam itu ada di bumi, Nabi Adam itu ada di langit sab pertama. Ya, ini kalau dalam istilah Isra Mi'raj, Nabi Adam itu berada di langit sab pertama. Nabi Ibrahim itu ada di langit sab ketujuh. Manusia, kita hidup di bumi ini, ada di bumi sab pertama. Lubaidah itu ada di bumi sab ketujuh. Nah, orang yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran pada malam Jumat, pahalanya itu terbentang, besarnya itu terbentang dari bumi sab ketujuh yang paling jauh sana atau Lubaidah, terbentang sampai ke langit sab ketujuh. Jadi apa? Pahalanya itu ya
terbentang sebesar antara langit dan bumi, besar sekali. Hadis riwayat Humaid bin Zanjawi. Jadi kalau yang mengerti hadis ini, lalu kemudian membiasakan membaca surat Al-Baqarah dan juga Ali Imran pada malam Jumat, supaya mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya, yaitu dari Lubaidah sampai Aruba. Lubaidah itu adalah bumi sab ke-7, sementara kita ada di sab yang pertama. Aruba itu adalah langit yang sab ke-7, tempatnya Nabi Ibrahim, sementara langit sab pertama itu tempatnya Nabi Adam. Ya, ini yang hadis lagi ya, artinya ini untuk memperkuat bahwa hadis ini memang kuat begitu ya. Kalau ada yang misalnya mendoifkan, doifnya hadis ini itu lebih berharga daripada pendapat manusia biasa, dari pendapat pakar sekalipun. Manusia hadis doif itu lebih berharga, lebih mulia, lebih kita jadikan rujukan daripada pendapat perseorangan manusia lah. Hadis riwayat Humaid bin Zanjawi dalam kitab Fadailul A'mal dari Abdul Wahid bin Aiman dari Humaid Asy-Syami qala, berkata si Humaid Asy-Syami, man qara'a fi lailatin Al-Baqarah wa Ali Imran, barang siapa yang membaca dalam satu malam adalah Al-Baqarah dan Ali Imran, karena ajruhu ma baina Aruba wa Lubaidah, maka pahalanya itu ya terbentang dari Aruba sampai Lubaidah, langit sab 7 sampai ke bumi sab 7. Oke, ini saya sama. Ini saya kira merujuk sama dengan yang di atas, memperkuat ya. Oke, ini juga hadis riwayat Humaid bin Zanjawi. Ini asar ya, asar sahabat ini ya. Oke, sama dengan yang atas. Nggak usah saya baca. Ini masih sama dengan atas, nggak saya baca. Ini juga masih tentang keutamaan Al-Baqarah dan Ali Imran, tidak saya baca. Kalau ini tentang sama ya, tentang Al-Baqarah dan Ali Imran. Untuk mempersingkat saja, tinggal 5 menit masalahnya. Ini hadis riwayat ini asar ya, asar. Kalau hadis dari Rasulullah, kalau asar itu bisa sahabat, bisa tabi'in ya. Oke, kalau asar kita lewati. Ini kan kalau nggak ada qala Rasulullah berarti bukan hadis. Oke. Nah, ini qala Rasulullah, ini hadis. Akhraja, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kamu jadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kamu jadikan rumah-rumahmu itu kuburan. Maksudnya piye? Omah kok dadekke kuburan iku piye? Inna syaitona, setuhunya syaitan, yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu, yanfiru itu lari terbirit-birit. Inna syaitona, sesungguhnya syaitan, yanfiru lari terbirit-birit sapa setan minal baiti dari rumah, alladzi ya bait yuqra'u yang dibacakan fihi di dalam bait suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Jadi ketika rumah itu di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah, setannya lari terbirit-birit. Kalau menurut lafadznya Imam Tirmidzi, wa innal baital ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah la yadkhuluhu syayatin atau la yadkhulu syaitan. Rumah-rumah yang tuqra'u dibacakan fihi di dalamnya, di dalam bait apa suratul Baqarah dibacakan surat Baqarah, la yadkhulu tidak akan masuk di dalam rumah itu sapa sing masuk asyaitonu, tidak akan kemasukan setan. Surat Baqarah itu adalah surat penangkal setan. Surat Baqarah itu kalau di penjelasan di atas tadi adalah orang yang membaca surat Baqarah itu tidak akan terkena sihir. Ini juga masih terkait dengan rumah kamu yang dianggap seperti kuburan.
Ya. Rasulullah dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda, "Shallu fi buyutikum." Salatlah kamu semua fi buyutikum di rumah-rumah kamu. Artinya kalau kamu jamaah ya, boleh kamu salat jamaah itu di masjid, tapi rumahmu itu juga dipakai salat, minimal salat sunat, salat tahajud, salat hajat. Ya. Wala taj'aluha, dan janganlah kamu jadikan rumahmu itu kuburan. Jangan kamu jadikan rumahmu kuburan. Kenapa? Karena kalau rumah tidak dibacakan Al-Quran, ya kuburan. Wa zayyinu aswatakum bil Quran, dan perbagusilah suaramu dari membaca Al-Quran. Oleh karena itu penting di sini ya, orang membaca Al-Quran itu yang indah. Wa zayyinu aswatakum, hiasilah aswatakum, suara kamu semua bil Quran. Ya, jadi jangan ngerumpi, jangan ya suara itu diperbagusi dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pun juga yang bagus. Wazayyinu, dan hiasilah aswatakum, suara-suara kamu bil Qur'ani dengan suara Al-Quran. Artinya dengan maca Quran ben omahmu ora dadi kuburan. Fa inna syaitona, mangka sesungguhnya syaiton yang firu itu lari terbirit-birit. Sopo setan minal baiti sangka rumah, dari rumah alladhi, rumah yukra'u yang dibacakan fihi di dalam rumah. Dibacakan apa? Suratul Baqarah, surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Abu Ubaid dari Anas qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syaitona, sesungguhnya syaiton yahruju itu keluar sapa syaiton minal baiti sangka rumah, ida sami'a nalikane krungu sapa setan surat Al-Baqarati, surat Baqarah tuqra itu dibacakan fihi di dalam rumah. Jadi nak omah dibaca di rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah, setannya itu pada lari terbirit-birit. Nah, maka rumah itu penting, jangan sampai rumah kok dienggo maksiat. Jangan sampai rumah kok dienggo barang yang tidak manfaat. Misalnya, barang yang tidak manfaat itu ngerumpi yang rapat tentang kejahatan misalnya, nggak boleh. Kejahatan aja nggak boleh, apalagi rumah dipakai rapat tentang kejahatan, nggak boleh. Dipakai yang baik-baik, rumah itu pakai pengajian, pakai baca Quran gitu ya. Oke, sami itu saya mendengar Rasulullah bersabda, ta'allamul Qur'an, belajarlah Al-Quran. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka demi zat yang mana nafsi jiwaku biyadihi dalam kekuasaannya, artinya demi Allah ya. Fawalladzi nafsi biyadihi, maksudnya ini adalah demi Allah. Maka demi zat nafsi yang jiwaku biyadihi dalam kekuasaannya, yaitu Allah, inna syaitona, sesungguhnya syaitan, layah ruju itu akan keluar minal baiti, dari rumah alladhi, ya rumah yukra'u yang dibacakan fi di dalam rumah. Dibacakan apa? Suratul Baqarati. Inilah surat Al-Baqarah itu yang luar biasa ya. Oke. Imam Tabrani dengan sanad yang do'if, tidak apa-apa sanad do'if karena di atasnya adalah sanadnya sahih. Tidak apa-apa. Tapi matanya adalah bahwa rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Baqarah itu setan tidak akan masuk di dalamnya. Oke. Terus besok saya ingin memulai penjelasan tentang, tapi ini penting juga ya, saya ingin menyelesaikan lain ya. Apa ini bahwa hadis Nabi saja. Ini masih tentang surat Al-Baqarah, bahwa setan itu terbirit-birit ketika mendengar surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu, nah ini, Abu Ya'la dalam hadis riwayat Abu Ya'la, Ibnu Hibban, Tabrani dan lain sebagainya, bersabda Rasulullah SAW, inna likulli syai'in sanaman. Sesungguhnya setiap sesuatu itu adalah sanaman. Sanaman itu adalah punuk atau ibu, kalau itu negara ibu kota. Ya, kalau negara itu ibu kota, kalau sanaman itu aslinya punuk unta itu sanam. Ya, inti lah, ini intalikuli sayin itu ada ibu kota. Setiap segala sesuatu ada ibu kotanya, ada sanamnya, ada punuknya. Wa sanamul Qur'ani suratul Baqarah, dan ibu kotanya Al-Qur'an itu adalah Al-Baqarah atau punuknya. Itu kalau Anda menganggap Al-Qur'an seperti unta ya ada punuknya. Maksudnya ibu kota lah ya. Ibu kotanya Al-Qur'an itu adalah Al-Baqarah. Man qara'a fi baitihi naharon,
Barang siapa yang membaca surat Al-Baqarah siang hari, lam yadkhuluhu syaitan salah satu ayam. Syaitan tidak akan masuk di rumahnya selama 3 hari. Wa man qara'a fi baitihi lailan, kalau membaca itu malam hari, setan tidak akan masuk rumahnya selama 3 malam. Nah, gitu saja. Afdalul Quran, Rasulullah bersabda bahwa keutamaan Al-Quran itu ada di surat Al-Baqarah. Wa a'dhamu ayatin, dalam surat Al-Baqarah itu ada a'dhamu ayatin, ada ayat yang adim, yaitu ayat kursi. Ini ayat kursi, ayat yang agung di dalam surat Al-Baqarah. Wa inna syaitana la yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Syaitan itu akan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Oke. Sudah cukup ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.